Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Haja Jafar, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Kedua, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Ketiga, penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. 1. Organisasi dan sistem informasi. Organisasi dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Organisasi memproses inputan yang berasal dari lingkungan yang merupakan faktor produksi utama menjadi produk dan jasa melalui proses produksi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output berupa informasi guna mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Strategi bisnis organisasi, aturan dan prosedur yang ada dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Begitu pula sebaliknya, perubahan yang terjadi pada strategi bisnis, aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi harus mampu diikuti dengan perubahan pada perangkat lunak, perangkat keras, basis data dan telekomunikasi yang mendukung sebuah sistem informasi. Sistem informasi dalam sebuah organisasi juga dapat dijadikan batasan pada organisasi karena apa yang diinginkan oleh organisasi sangat bergantung pada sistem informasi yang dijalankan di dalamnya. Sistem informasi pada suatu organisasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi organisasi diterapkan pada area-area bisnis perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Area bisnis perusahaan menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem informasi transaksi, ditambah dari sumber-sumber yang lain. Pengaruh sistem informasi bagi organisasi dan bisnis. Teknologi sistem informasi banyak dimanfaatkan bagi pengguna yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi atau dalam perusahaan. Teknologi sistem informasi dalam perusahaan bisnis menjadi penting, artinya berkaitan dengan ketetapan waktu dan kebenaran penyediaan informasi yang dibutuhkan pemakai. Perkembangan sistem informasi tersebut perlu didukung banyak faktor yang diharapkan dapat memberikan kesuksesan bagi sistem informasi itu sendiri, yang tercermin dari kepuasan user sebagai pengguna sumber informasi tersebut. Teknologi informasi dalam organisasi akan membantu penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan seorang manajer dalam suatu perusahaan dengan cepat. Sistem informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi bisnis yang pastinya juga akan meningkatkan kerja organisasi. Teknologi sistem informasi saat ini memainkan peran yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dalam pengevaluasian, di mana evaluasi tersebut berguna dalam membantu tercapainya keberhasilan
atas pengembangan sistem informasi, sehingga sistem informasi memiliki dampak bagi perusahaan dan organisasi. Berikut dampak dari sistem informasi bagi perusahaan. Meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi adalah membuat alur kerja perusahaan menjadi efektif. Esensi dari bisnis sebenarnya bukan terletak pada jumlah, melainkan kecepatan. Mampu menghasilkan produk banyak, tetapi dalam kurun waktu yang lama, tentu bukanlah suatu prestasi yang patut dibanggakan. Banyak perusahaan yang tidak mampu mencapai level kecepatan tertinggi dalam produksi, bukan karena belum menggunakan sistem informasi, melainkan karena belum menggunakan sistem informasi yang tepat. Sistem informasi yang tepat mampu menyediakan laporan yang lengkap mengenai produktivitas perusahaan beserta dengan alur-alur kerjanya. Ada juga dampak sistem informasi bagi organisasi, di mana meratakan organisasi. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memperdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Jangkauan kontrol manajemen menjadi semakin luas, memungkinkan manajer tingkat atas untuk mengontrol dan mengelola lebih banyak karyawan dengan cakupan yang lebih luas. 3. Sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana keunggulan tersebut digunakan untuk berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan, bahkan tekanan internal dan eksternal perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana mengefektifkan potensi sumber daya yang ada, bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Merupakan karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Persaingan ini mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu diperlukan kemampuan kompetitif yang signifikan pada berbagai bagian dari perusahaan. Hal ini ditujukan untuk menjaga bisnis terhadap ancaman dari perusahaan lainnya. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya, bisa dari pemotongan biaya produksi bisnis, penyebaran informasi dalam hal promosi, dan sebagainya. Perusahaan dapat mengadopsi strategi kompetitif sistem informasi untuk membentuk keunggulan kompetitif. Pertama, mengunci pelanggan atau pemasok dengan meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baru melalui pelanggan atau mitra manajemen hubungan sistem atau aplikasi. Kedua, mengalihkan biaya melalui extranet dan software berbayar sehingga pelanggan suatu perusahaan atau pemasok enggan untuk membayar biaya dalam waktu, uang, usaha dan menanggung ketidaknyamanan ini beralih ke perusahaan lain. Ketiga, meningkatkan penahanan untuk pembukuan melalui peningkatan operasi atau mengoptimalkan struktur organisasi dengan meningkatkan jumlah atau kompleksitas teknologi yang dibutuhkan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.